diri kita untuk banyak senyum. Latih diri kita untuk banyak senyum ya. Jangan semakin panjang jenggot semakin sangar, tapi semakin panjang jenggot semakin manis ya. Karena itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka tersenyum. Contohnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam. Kalau saya ketemu Nabi, pasti begitu pas-pasan dengan papasan dengan wajah Nabi, pasti Nabi tersenyum di hadapan wajahku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Menunjukkan Nabi selalu tersenyum karena ketemu pasti tersenyum. Setiap ketemu pasti tersenyum. Bukan tersenyum enggak ada orang enggak ya? Senyum-senyum jalan enggak ada orang ya. Ini ada sesuatu. Enggak. Setiap ketemu Nabi, Nabi apa? Senyum. Berarti Nabi orangnya murah senyum. Ya. Demikian juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tatkala menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana la yadhak illa tabassuma. Rasulullah sallallahu itu ya seringnya tersenyum, ya bukan tertawa terbahak-bahak, enggak. Beliau seringnya apa? Tersenyum. Demikian Abdullah bin Harith ya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak senyumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Simak bin Harb rahimahullah taala, beliau berkata, "Qultu li Jabir bin Samurah." Aku berkata kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Anda dulu duduk bersama Nabi? Sahabat ditanya. Kata sahabat ini, "Na'am katsiran." Iya, saya banyak duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatul asyams. Kebiasaan Nabi kalau sudah selesai salat subuh, beliau tidak berdiri di tempat salatnya sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qam. Kalau matahari sudah terbit, baru kemudian beliau berdiri meninggalkan tempat salatnya. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathaqun wa yatabassam. Dan para sahabat juga di masjid, tapi mereka ngobrol-ngobrol tentang perkara-perkara jahiliyah, mereka tertawa-tertawa ya karena ingat tentang masa lalu mereka yang menggelikan, yang lucu tentang kesyirikan dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, Nabi tidak tegur, Nabi tersenyum melihat mereka. Dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka tersenyum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk banyak senyum. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum, wajah berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Ya, ini semua dalil tentang keutamaan kita senyum dan sering tersenyum ya. Karena orang yang sering tersenyum ya banyak faedah yang dia dapatkan. Dengan senyuman tersebut dia bisa melupakan banyak ya kegelisahan dalam hatinya. Kalau dia terlatih terbiasa untuk tersenyum, maka mau tidak mau kegelisahan dalam hatinya tersebut akan pergi. Ya. Kalau orang sudah susah senyum nanti ada masalah dalam hatinya. Tapi kalau dia terpaksa biasa dirinya untuk selalu tersenyum, maka kegelisahan, kejengkelan, dendam itu mudah hilang dari hatinya. Makanya senyum itu punya manfaat bagi diri pribadi dia dan juga bagi orang lain ya. Disenangi oleh orang banyak, orang ramah, murah senyum. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Falyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan bastul wajah, dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Nah, kalau kita punya duit membagi-bagi, duit habis. Tapi kalau bagi senyum kan gratisan. Tinggal senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum sini. Gratis, enggak perlu duit. Kalau kita mau mengambil hati manusia dengan duit susah karena duit kita terbatas. Kita bisa mengambil hati mereka dengan murah senyum. Murah senyum. Dan itu menunjukkan tawadhu'nya seseorang. Kenapa seorang susah senyum? Pasti ada sesuatu di hatinya. Entah dia lagi ngomel, entah lagi jengkel, entah dia sombong. Ya, entah dia sombong. Betapa susah bos senyum kepada supirnya. Betapa susah bos senyum sama pembantunya. Betapa susah bos senyum sama anak buahnya. Kenapa? Dia anggap anak buahnya rendahan. Maka dia tidak mau senyum sama orang-orang rendahan. Dia hanya senyum sama koleganya, sama teman partner kerjanya.
sama kawan yang selevel dengan dia. Kapan dia mau senyum sama yang di bawah? Dia merasa tidak perlu, ya. Tapi lihatlah Rasulullah SAW senyum kepada siapa saja. Ya, karena Rasulullah SAW memiliki hati yang lapang, hati yang tawadhu, sehingga orang kalau murah senyum kepada siapa saja, ini orang ini biasanya akhlaknya mulia. Ya, biasanya akhlaknya mulia. Tapi kalau hanya senyum sama orang kaya, biasanya ini orang enggak beres. Semua orang kaya saja bersenyum. Orang miskin enggak senyum, ya. Sama orang kaya senyum, berarti senyum ada maunya. Ini senyum ada maunya. Ada udang di balik rempeyek, ya. Pasti ada sesuatu. Ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, latih diri untuk biasa senyum. Ketemu kawan senyum, ya. Ya. Bukan cuma antum, ustaz pun harus demikian. Latih diri untuk apa? Senyum, ya. Latih diri untuk apa? Senyum. Ya. Kapan kita kurang senyum, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Saya katakan, kapan kita ini kurang senyum, berarti ada sesuatu di hati kita. Entah kita ada masalah dalam hati kita sehingga berat bagi kita untuk senyum, ya. Atau tadi ada kesombongan dalam hati kita sehingga kita berat untuk senyum. Padahal senyum itu enggak bayar, cuma gratis, dapat pahala. Apa usahanya kita senyum sama orang? Orang tersebut mudah untuk kita ambil hatinya. Makanya para sahabat gara-gara disenyumi oleh Nabi, tertawan hati mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Jarir bin Abdullah, ya, ma ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama ala wajhi. Tidaklah aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam kecuali Nabi tersenyum. Maka hatinya tertawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita murah senyum, ya, kepada siapa saja, maka ya artinya orang-orang akan baik dengan kita, kita pun baik sama mereka. Jadi ini membuat kita hidup lebih bahagia. Tapi kalau wajah seorang selalu semerawut, lalu selalu sangar, karena sebagian orang menyangka dengan wajah sangarnya dia lebih berwibawa, ya. Dia lebih gagah, ya. Dia lebih berkelas, jaga image, enggak murah senyum. Itu benar, memang dia lebih berwibawa, orang lebih takut sama dia. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Bukan itu ini oleh Islam. Nabi SAW, siapa yang mengalahkan wibawa Nabi SAW? Tapi orangnya murah senyum, ya. Orangnya murah senyum, ya. Jadi biasakan diri untuk murah untuk senyum, ya. Jangan pelit-pelit untuk apa? Senyum. Saya punya kenalan kawan dulu di Jogja. Orang yang selalu senyum. Kalau ketemu orang, semua orang suka sama dia. Ketemu orang dia pegang tangannya, dia pijit-pijit tangannya. Semua orang digitukan sama dia. Saya pikir saya aja digituin sama orang. Semua orang senang sama dia. Kenapa? Karena orang yang tadi murah senyum. Tawadhu. Karena orang murah senyum biasanya tawadhu. Kenapa orang malas senyum? Karena ada kesombongan. Biasanya begitu. Aku enggak mau senyum. Ya, karena dia mungkin enggak nganggap kita sehingga tidak senyum sama kita. Kalau kita senyum sama orang berarti kan kita nganggap dia, kita hargai dia. Maka kita senyum. Saya katakan tadi, bos susah senyum sama anak buahnya. Ya. Susah. Kenapa? Karena anak buahnya enggak dia anggap. Ngapain dia senyum-senyum sama anak buahnya? Makanya kalau ada orang murah senyum, berarti biasanya orang tersebut apa? Tawadhu. Ya. Dia tahu bahwasanya orang depan dia harus dihargai. Orang depan dia juga seorang muslim yang juga salat, yang juga beribadah, yang mungkin lebih baik daripada dirinya. Ya, kenapa dia harus sombong di hadapan orang ini? Udah, kita murah senyum. Kalau kita murah senyum, maka banyak masalah di hati kita akan hilang. Ya, karena kita paksa lawan masalah kehidupan kita dengan apa? Tetap tersenyum. Ya, itu akan mengaruhi hati kita dalam menghadapi problematika kehidupan kita. Baik.